Akib. Itu rekaman atau live? Langsung, ini pas gue rekam, aduh kasihan, makanya dengerin rekamannya teman-teman ya, dengerin. Aduh si Lia kenapa jadi begitu Lia, kasihan ya. Gue udah rekam semuanya ya, kasihan. Sebentar, ini yang terakhir dulu ya, gue puterin ya. Gue puterin yang terakhir. Sebentar. Ya, rusak lagi. Oh enggak. Ya, rusak betul format. Apes. Pas aja, mudah-mudahan ada di YouTube deh ya. Itu kata-kata yang bagus tuh buat dari si Lia tuh. Ini. Dari kata-kata yang bagus, sebentar teman-teman ya. Kecil. Bapak Ibu saudara-saudara semua. Selamat pagi Pak Ben. Iya. Yesus luar biasa. Hari ini dia Tuhan, besok tidak Tuhan. Hari ini Tuhan, tahun depan tidak Tuhan. Hari ini punya tubuh Tuhan, besok tubuh manusia, saudara-saudara. Suruh Semakin mereka aneh nanti saja. Pak Ben, suruh mereka Ya. nanti berdoa, tutup doanya di dalam nama Tuhannya Yesus. Aduh ampun. Tapi memang saudara-saudara, ada Yesus yang punya Tuhan memang betul. Saudara-saudara, Yesus Yesus itu Barabas. punya Tuhan. Namanya Yesus Barabas, cuma dipegang. Itu loh. Jadi saudara Ion itu benar. Pak Bom salah dalam hal ini. Yesus itu punya Tuhan, yaitu Yesus Barabas. Menyembah kepada Yesus Kristus. Nah itu ya benar. Pak, Videonya Verbum atau videonya Romo Daniel atau Pak Esra Soru gimana ya? Kalau Yesus yang Mereka- saya imani, dia tidak punya Tuhan ya. iya dong. Kalau ini kalau odong-odong gini, itu Yesus pemain sepak bola dari anu itu kan punya Tuhan. Oh, Gimana sih? jadi Yesusnya si Ion itu yang pemain bola itu maksudmu? Iya. Yesus Barabas. Oh, Yesusnya Edi Bukan Stadion Yesus itu Kristus, juga kan? pemain bola Tidak, begitu. iya. Oh. Iya kan tidak ada Kristusnya di belakang. Dia kan bilang Yesus saja. Ada juga Gimana sih? itu Yesus yang punya Tuhan itu Yesusnya si Jorni di bawah itu loh. Pak, Jorni Bagaimana yang mungkin ini. Tuhan punya Tuhan, padahal dengan jelas firman itu mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dia tidak dilahirkan, dia tidak diciptakan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak diciptakan memiliki sesuatu? Yesus Itu kan Yesus Kristus. Gimana sih? ciptakan. Nah itu Bodohnya setengah mati. bagaimana mungkin? Yesus Kristus punya Tuhan atau tidak? Jangan dikatakan Tuhan punya Tuhan, kan aneh. Masa jabatan punya jabatan lagi, gimana sih? Aduh, betul-betul kacau nih. Tidak bisa. Ya, yang saya tahu, iya karena ada yang cerita sama saya si Ion itu tidak pernah belajar tentang apa Dia juga Alkitab. nggak punya gereja Dia hanya itu. buka-buka rumah. Nggak pernah ke gereja di hari Minggu. Enggak pernah ke gereja dia. Makanya buang energi. Pak Aku Bobo pernah juga dapat jangan info, ini. bentar Pak Igeng, aku pernah dapat info dari Metatron. Ion itu nggak pernah gereja dia. Memang Ini nggak aku pernah dapat info dari gereja. Metatron loh ya. Sama seperti majikannya nggak pernah ke gereja. Kalian mau aja dibohongin. Pertama yang nggak pernah ke gereja itu si majikannya si Edi Starian. Sofiatul pun nggak pernah ke gereja loh. Kalian pikir dia ke gereja? Enggak. Kalaupun dia pergi Ya. ke gereja, mungkin cuma numpang-numpang doang. Ya.
Dia tidak kalau nggak terdaftar di salah, gereja, menetap di sana. Lalu Redda Marbun itu dia cuma numpang nyanyi di gereja Katolik, nggak tahu gerejanya di mana. Dia dia tuh kalau sabar dulu Bang Agil. Dia kalau mau bikin video itu kalau dia mau nyanyi dengan suaminya itu pun cuma nyanyi doang di Katolik sana. dan si Ion ini adalah Chinese kalau nggak salah namanya Tauhu kah? Dan dia orang yang memang betul-betul tidak paham tentang jadi awalnya itu dia mau buka-buka room itu karena dia suka baru, tapi untuk dasar-dasar pemahamannya Kita udah tentang tahu Alkitab itu Bang dia. Edgar. Kita udah tahu. Si Redda Marbun itu ya, bayangkan kemunafikannya dia nih, kalian dengar ya. Kemunafikannya si Redda Marbun ini, dia pergi, suaminya tuh kan kerja, ya kan? Di kekatolikan, di perpustakaan. Ada 3 kantor katanya. Berarti dia makan hasil dari mana? Dari Katolikan. Aduh, rekaman yang terakhir kakak rekam bagus tuh ya, penghinaannya, penghujatannya luar biasa, betul ya. Oh ini dia, ini. Demi uang itu dia rela membela pengajaran yang sesat. Karena memang secara inilah teman-teman ya, kita itu kalau kita tidak mampu mengenyangkan isi perut kita, jangan coba-coba jadi penjilat, ujung-ujungnya kelihatan blow-onnya. Ion ini kan salah satu orang yang memang maaf kata bukan memandang rendah, tapi ya kalau kita mau bilang, kalau kita mau bilang, Ion ini secara ekonominya tuh dia hidupnya tuh pas-pasan. Maaf kata, tidak punya penghasilan tiap bulan. Jadi mau tidak mau, dia harus cari muka sama orang yang berduit. Biar kalian tahu itu. Biar kalian harus tahu itu. Dia akan cari spender-spender. Dia penjilat gitu. Ya. Itu korban suami saya salah satunya tuh. Ya. Korban dari penjilatnya. Biar kalian tahu itu. Jadi, Ion jangan kau lupa dengan namanya Panji Kristus ya. Bukan saya mau pamer-pamer bahwa kami itu begini-begini, tidak. Ya kalian tahu, orang yang tidak tahu bersyukur itu, nah Ion itu salah satunya itu. Dia akan berupaya membela orang yang lebih banyak kasih dia uang. Dia tidak peduli mau sesat kek, mau seperti apa pengajarannya kek, selama orang itu kasih dia duit banyak, dia akan bela mati-matian. Itu namanya orang gembel. Jual firman Tuhan demi apa? Mengenyangkan perutnya. Asli orang seperti itu adalah orang yang miskin, gembel. Orang kalau benar-benar dia kaya rohani, ya sekalipun dia makan nasi dengan ricato, tapi dia paham tentang firman Tuhan, dia tidak peduli mau tawaran sebesar apapun dia ditawarkan. Tapi kalau sudah diajar untuk membelokkan firman Tuhan, dia tidak akan membelokkan firman Tuhan. Dia akan tetap bersuara bahwa itu salah, itu sesat, itu ajaran yang menyimpang. Itu yang namanya hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tapi ini yang dilakukan oleh herder-herder demi cuan, demi validasi. Demi untuk apa? Untuk mengenyangkan perut mereka. Saya yakin salah satunya itu ketua herder itu pasti dia tidak dapat uang yang lebih dari yang dia harapkan. Makanya dia mau. Ion ini kan salah satu orang yang memang maaf kata bukan memandang rendah. Tapi ya kalau kita mau bilang. Kalau kita mau. Akhirnya katanya bentar lagi rekamannya ya. Grupnya berteriak-teriak membela Edis, pengajaran Edis. Ternyata dia ini tidak paham kristologi. Bagaimana seorang Ion yang tidak paham kristologi itu mau membela ajaran dari Edis? Ini kan koplak namanya ini. Ion ini ternyata teriak-teriak tiap hari di roomnya itu memang nol masalah kristologinya. Itu lanjut Pak Ben. Itu dia bernarasi lah, nanti saya yang cari. Akhirnya
Itulah kadang-kadang ya, karakter baru ketahuan. Sama nggak beda jauh dari Ija. Sucian dilakukan langsung oleh keluarga Sultan dan puluhan abdi dalam. Sementara air bekas sucian benar-benar pusatkan menjadi rebutan keluarga. Nggak jauh dari beda. Sekarang begini ya, Lia, udah langsung tunjuk aja, nggak usah malu-malu. Lo itu kejadiannya kapan ya? Sampai gue begini itu kejadiannya kapan? Gue sih kagak menghilangkan ya, nggak menghilangkan apa seseorang mentransfer saya ya, tapi kejadiannya kapan? 4 tahun yang lalu, Lia, gue kasih tahu. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Namanya tadi disebut ya, nama suaminya ya, akunnya Panji Kris. Itu nama itunya akunnya. Berapa kali sih Lia ya? Aduh kasihan juga saya. Jangan jadi keluar. Sebentar kita putar lagi teman-teman ya. Kita putar lagi. Demi uang itu dia rela membela pengajaran yang sesat. Karena memang secara inilah teman-teman ya, kita itu kalau kita tidak mampu mengenyangkan isi perut kita, jangan coba-coba jadi penjilat, ujung-ujungnya kelihatan blow on-nya. Ion ini kan salah satu orang yang memang maaf kata bukan memandang rendah, tapi ya kalau kita mau bilang, Mama ini kalau kita mau bilang, Ion ini secara ekonominya tuh dia hidupnya tuh pas-pasan. Maaf kata tidak punya penghasilan tiap bulan, jadi mau tidak mau dia harus cari muka sama orang yang berduit. Biar kalian tahu itu, biar kalian harus tahu itu, dia akan cari spender, dia penjilat gitu, ya. Itu korban suami saya salah satunya tuh, ya. Korban dari penjilatnya. Biar kalian tahu itu. Jadi, Ion jangan kau lupa dengan namanya Panji Kristus ya. Bukan saya mau pamer-pamer bahwa kami itu begini-begini, tidak. Biar kalian tahu, orang yang tidak tahu bersyukur itu, nah Ion itu salah satunya itu. Dia akan berupaya membela orang yang lebih banyak kasih dia uang. Dia tidak peduli mau sesat kek, mau seperti apa. Kok jadi begitu ya, kasihan amat ya. Kok jadi begitu, kasihan amat sih. Saya nggak pamer-pamer barusan apa tuh. Aduh kasihan juga deh gue sih. Yo, ini gara-gara omnya ini nih ya. Pak Dendo gimana? Sampai segitunya loh ya. Aduh betul-betul teman-teman. Ya itu tadi ya. Saya nggak pernah menghilangkan teman-teman ya orang-orang yang telah mensupport atau mentransfer, saya nggak pernah ya. Tetapi jangan gara-gara beda pemahaman lalu akhirnya yang udah kejadian 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu akhirnya dibuka-buka. Kalau mau begitu sudah, jangan nyumbang-nyumbang yang lain ya. Jangan spender-spender rumor-rumor yang lain. Saya yakin suaminya nggak pernah bakalan, udah jangan kasih tahu ya, udah nggak. Saya yakin. Jika omnya debat sama saya loh, betul-betul ya. Udah gitu tadi ada rekamannya si Ion dibayar sama Bu Sopiatul, makanya dia jadi sesat. Betul-betul ya ada. Arnold nih, kan saya bilang si Arnold di situ, si Grateful juga ya. Si Grateful, si Arnold, siapa lagi? Kan gue dibilang, lo yang pinter-pinter masuk ke room gue, coba tunjukin. Lo pada lahir di sini. Gue kasih tahu ya. Si Egel siapa sih namanya dulu tuh? Lupa saya ya. Ini yang kadang-kadang ya, gue kagak ikut-ikutan jadi kena tuh ya.
Ini akhirnya ketahuan ya. Karakternya ketahuan ya. Tahu nggak sih Lia Kristen? Dia ikut belajar di grup saya tentang Allah Tritunggal. Sekarang mau ngajarin saya Allah Tritunggal. Lia Kristen masuk di grup saya KAF untuk apa? Untuk belajar Tritunggal. Lalu sosokan mau ngajarin saya tentang Tritunggal lagi. Capek. Bahkan waktu kasus Malina aja dia telepon saya, Bang Ion kenapa sih masih terima Malina? Sampai panjang lebar. Justru yang nggak tahu tentang Alkitab, bukan saya ngomong bohong. Ya, mereka lahirnya dari mana sih? Ngomong banyak kan terjadi ini. Yang gue seru begini ya. Kalau ditanya, Ion sakit hati nggak, dibilang kagak, ya nggak pernah gue sakit hati ketika dikatain begitu ya. Tetapi yang menjadi sakit hati mereka. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Gembel lah, miskin lah, apalah. Ya karena apa? Ya karena mereka mungkin beruntung kali. Kita doakan supaya mereka beruntung terus teman-teman. Entah. Oh, set deh. Mentang-mentang sih. Entah. Demi uang itu dia rela membela pengajaran yang sesat. Karena memang Lihat tuduhannya, buset, demi uang teman-teman. Sebelum ada keributan begitu, aduh, susah. Pagi-pagi bukannya saat teduh biasanya, lihat. Udah gitu siapa sih, si Egel siapa sih? Gue lupa namanya dulu ya. Kenapa lu bawa-bawa rasis sih? Mau suku apa ke ya? Dan juga Arnold yang sosok Alkitab. Bentar nih. Oh, Pak Bom nggak ada saya rekam sih ya. Pak Bom ada di YouTube-nya ya. Aduh, iya kasihan loh. Kalau saya betul-betul kasihan ya. Bahwa sebenarnya si Lia Kristen itu sebenarnya udah bagus. Udah bagus, maksudnya udah punya komal saat teduh lah, sharing tentang firman Tuhan. Coba sekarang mana ibu-ibunya? Pada ngumpul nggak? Kabur teman-teman. Dulu full tuh ya, 9 kotaknya. Sekarang gimana? Pada kabur teman-teman. Ya ibu-ibunya juga pada tahu lah di situ. Nanti bisa pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan. Ya pergaulan tidak baik merusak kebiasaan yang baik gitu. Oh, saya betul-betul teman-teman ya. Bom belum tidur juga kan tuh Bunda. Saya bilang apa? Kalau debat sama saya, diskusi sama saya, nggak bakalan bisa tidur teman-teman. Pikiran itu tanggung jawab Pak Dendro lah. Pak Dendro, tanggung jawab tuh. Nggak tidur loh, Bom berapa jam? Sebentar, YouTube-nya berapa jam nih teman-teman ya? Saya ini ya. Betul nekat. 8 jam. Iya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, betul. Coba teman-teman chat di rumah Bom dong supaya dia istirahat dong. Udah sih. Temen gak kasihan apa si Bom duduk melulu 9 jam. Betul betul. Ya, Salumis. Jadi ketahuan teman-teman karakternya ya. Ya, Salumis, selamat pagi. Bom ya. Aduh, gue jadi ngeri nih kalau Bom sakit nih teman-teman.
Bang Ion masih kalah sama PBB. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Aduh, gua ngari nih kalau sakit nih. Di komalnya lah. Ya. Suruh chat di komalnya nanti. Udah, masih ada waktu buat live, Bom. Sakit gue lagi nih. Udah saya bilang ya, ketika dia debat tadi malam sama saya, dia nggak bakalan bisa tidur deh. Bakalan bisa tidur. 9 jam loh teman-teman loh. Wah, tuh. Ya, kalau Miss Esther ada yang diomongin nggak Miss Esther? Aku datang buat dapat berita terbaru. Oh, nih, denger. Belum nih, dengerin nih. Dengerin. Ah, Eh, demi uang itu dia rela membela pengajaran yang sesat. Inilah teman-teman ya, kita itu kalau kita tidak mampu mengenyangkan isi perut kita, jangan coba-coba jadi penjilat, ujung-ujungnya kelihatan blow on-nya. Memang maaf kata bukan Dengerin aja dulu. memandang rendah, tapi ya kalau kita mau bilang, Mama ini kalau kita mau bilang Ion ini secara ekonominya tuh dia hidupnya tuh pas-pasan. Maaf kata tidak punya penghasilan tiap bulan. Jadi mau tidak mau dia harus cari muka sama orang yang berduit. Biar kalian tahu itu, biar kalian harus tahu itu, dia akan cari spender-spender, dia penjilat gitu, ya. Itu korban suami saya salah satunya tuh, ya. Korban dari penjilatnya. Biar kalian tahu itu. Jadi, Ion jangan kau lupa dengan namanya Panji Kristus ya. Bukan saya mau pamer-pamer bahwa kami itu begini-begini, tidak. Biar kalian tahu, orang yang tidak tahu bersyukur itu, nah Ion itu salah satunya itu. Dia akan berupaya membela orang yang lebih banyak kasih dia uang. Dia tidak peduli mau sesat kek, mau seperti apa pengajarannya ke, selama orang itu kasih dia duit banyak, dia akan bela mati-matian. Itu namanya orang gembel. Jual firman Tuhan demi apa? Mengenyangkan perutnya. Asli orang seperti itu adalah orang yang miskin, gembel. Orang kalau benar-benar dia kaya rohani, ya, sekalipun dia makan nasi Udah tahu, Miss? ih, parah. Merendahkan orang banget ya. Dia lagi cerita firman Tuhan. Tahu ayat berapa tadi? Dia lagi ceritain firman Bom. Alamak. Sampai segitunya ya. Ya ampun. Dia apa sih namanya? Dia yang selama ini membawa firman Tuhan, renungan, mengadakan ayo ibadah bersama, ibadah wanita. Dia mengakhirinya dengan begini. Udah nggak ada, ibu-ibunya pada kabur. Oh, yang ibu-ibu yang selama ini bareng ya. Kata dulu, ibu-ibunya pada kabur. Takut semua. Lagian begini, segitu panasnya loh sama saya. Emang saya apain sih? Saya bingung, teman-teman. Parah ya. Dia maksudku gini loh. Kita kesel sama orang, nggak sampai ngerendahin. Nggak, dia kayak di sinetron dong, ngerendahin orang. Kayak drama-drama short yang kutonton. Iya, dia perannya antagonis dia di sini. Ih, segitunya. Maksud saya, kalau saya benci dia sih cengli lah ya. Maksudnya wajar. Kalau dia saya apa-apain. Saya ngapain dia sih? Saya jadi bingung. Coba.
dulu si Lia Kristen itu masuk grup saya nggak? Iyalah, kita ketemu juga di itu. Ketemu di apa namanya di Zoom juga waktu itu janjian di Zoom. Iya, nomor teleponnya juga ada mas saya. Belajar nggak? Dia Ba- di koma diem, nggak tahu apa-apa, bahkan pemahamannya nggak tahu alat Tritunggal. Sekarang mau ngajarin saya alat Tritunggal. Kadang-kadang Jadi ya. jadi kau yang disasar sekarang ya sama dia ya? Ya karena semalam kan saya debat sama si Pak Bom, Mama si Bom. Oh, dia ya kalau dari selama ini dia tampilkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab, renungan pagi, harusnya ya kalau dia nggak sanggup melawan pamannya, katanya pamannya kan, kalau dia nggak sanggup gitu, ya mau lebih baik memilih diem lah. Kan tadi saya bilang abis debat, Bom nggak bisa tidur deh sama saya. Betul tuh Oh iya, sampai sekarang masih live. Sakit apa aja nanti nih. apa tema debatnya? Yesus punya Tuhan, Miss dengerin nih ya. Oh, Saya jadi itu lagi. apa ini Bom sakit jangan salahin saya. Saya udah bilang si Bom nggak bakalan bisa tidur kalau debat sama saya. Lagian debat juga di tengah jalan kok. Bom secara emosional tuh nggak terkontrol. Kan kita udah lihat sendiri ketika dia apa namanya? Oh ya, Dengerin dulu ya. Dengerin. Ya, halo. Ya, Ion. Oke. Ada. Pak, kecilin dulu. Double suaranya, kecilin. Udahlah, suara saya kecil ini. Aduh, kecilin dulu, double suaranya. Udah kecil, Ion. Jangan. Sekarang saya bilang kecilin, Bapak mau nggak kecilin? Saya udah kecilin, Ion. Double, Pak, double. Kenapa sih kecilin Jangan aja sih? alasan. Aduh, Jangan alasan. Jangan begini. Pak, ini saya yang denger. Kecilin dulu, kecilin. Double, kecilin kenapa sih? Bisa nggak kecilin? Bisa nggak kecilin? Saya udah kecilin, Ion. Set deh. Jangan jangan sembarang, Ion. Jangan takut sama saya. Oke, kalau gitu jangan pakai soundcard. Jangan pakai soundcard coba. Ya gini aja. Kamu mau diskusi dengan saya tentang kristologi atau soteriologi, silakan. Oke, kristologi. Kristologi, oke, silakan. Yesus punya Tuhan ya. Oke. Dan Yesus tidak punya Tuhan ya. Oke. Sebelum kita masuk kristologi, kita bahas Yesus mempunyai pribadi manusia atau tidak punya pribadi manusia, oke? Saya tanya dulu, kalau berbicara kristologi, kamu tolong jawab karena saya masuk sebentar. Kan kamu bilang juga apa? Modal nanya melulu sih. Ini kan ruangan kamu. Sebentar, Ion. Sebentar. Soundcardnya dilepas. Gini, Ion. Soundcardnya dilepas. Soundcardnya dilepas. Gue nggak pakai soundcard. Soundcardnya dilepas. Ion, ini Ion. Soundcardnya, Ion. Kamu kan punya ruang. Inilah ya teman-teman ya yang kadang-kadang ya. Ion melulu, modal nanya, mau debat. Dia debat. Kamu paparkan
teriak-teriak Pak. Wah, mulai deh nih, mulai nih. Jangan di mute. Mulai kan. Gua kata Jangan mute diskusi santai aja. Pak. Jangan di mute. Jangan pakai soundcard. Inilah yang teman-teman ya, katanya mau diskusi. Di mute Yon. Betul banget. Jangan tolong, saya sudah tidak pakai. Tolong jangan di mute, tolong teman-teman. Lihat, saya sudah tidak pakai soundcard. Yon. Saya sudah tidak pakai soundcard Yon. Jangan di mute Yon. Jangan di mute. Oke Pak. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau kristologi apa Yesus punya Tuhan? Kristologi itu berhubungan dengan Yesus punya Tuhan dan tidak punya Tuhan. Silakan. Kalau Anda mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti gugur di kristologi, gitu loh. Oke, sekarang sebentar. Ya. Sebentar. Kayaknya kalau ngomong pakai yang ini nih mungkin ya. Jangan di mute. Jangan Yon, nggak boleh mute Yon. Pak, Bapak dengerin saya juga kalau ngomong gimana sih? Ya silakan kau ngomong. Oke. Bapak kan setuju bahwa Yesus tidak punya Tuhan, betul nggak? Ya, silakan. Saya setuju Yesus punya Tuhan. Oke? Ya, silakan kau paparkan. Oke. Jadi ya. Yesus punya Tuhan karena Yesus satu, Yesus adalah manusia. Dua, Yesus taat kepada Bapa. Ketiga, Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa. Itulah kenapa di dalam kemanusiaan Yesus Kristus pasti Yesus punya Tuhan. Kalau tidak Yesus punya Tuhan, artinya kemanusiaan Yesus adalah ateis. Sekian dulu, sebentar dikit lagi. Baik. Silakan. Menurutmu Yesus punya Tuhan? Oke, saya akan jelaskan saya punya paparan ya. Kenapa Yesus tidak punya Tuhan? Karena Yesus ya namanya hypostatic union. Hypostatic union itu di dalam diri Yesus itu ada kodrat ilahi, ada kodrat insani manusia. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 9 ya, di situ sangat jelas ya, Kolose 2:9 ya. Jadi di situ Yesus tidak mempunyai, kalau kau bilang Yesus punya manusia itu terpisah, pertanyaannya sangat jelas Ion. Kapan keilahiannya itu keluar dari Yesus? Yesus benar-benar Allah, Yesus benar-benar manusia. Di dalam Alkitab, makanya saya mau ajak kau diskusi namanya kristologi. Kalau kristologi, pertanyaan saya, kodrat dan pribadi itu sama enggak? Kau mengerti enggak? Namanya kau, sekarang ini kau memahami enggak? Nanti kau tangkap ya. Kau memahami enggak apa namanya diofisitisme? Atau kau memahami tentang miafisitisme? Atau monofisitisme? Mana yang kau imani? Kalau kau monofisitisme atau biofisitisme, silakan kau jelaskan. Karena kau mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti Yesus kalau dalam keadaan manusia, berarti pribadinya itu pribadi manusia atau hanya pribadi anak tunggal Allah. Coba kau jelaskan sama saya, ya, gitu loh. Silakan kau tanggapi. Kau pakai kita tanggapi, silakan. Bisa, pertanyaannya sangat jelas, Ion. Kapan keilahiannya itu keluar dari Yesus? Yesus benar-benar Allah, Yesus benar-benar manusia. Di dalam Alkitab, makanya saya mau ajak kau diskusi namanya kristologi. Kalau kristologi, pertanyaan saya, kodrat dan pribadi itu sama enggak? Kau mengerti enggak? Oke, Pak Bom tadi belum jelasin apa-apa loh.
Bentar dulu, Yesus tidak punya Tuhan, maksudnya apa? Saya udah jelasin, Yesus sebagai manusia, Yesus punya Tuhan. Di mana ayatnya? Salah satunya Matius 11 ayat 25, Yohanes 20 ayat 17. Pak Bomo paparin dulu, sebagai manusia Yesus tidak punya Tuhan, paparin dulu. Jangan miapisit ke inilah ke itu lalu langsung bertanya. Coba jelasin dulu. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Kasih besar saya. Bentar dong sebentar. Ya jelasin dulu. Yesus tidak punya Tuhan. Coba teman-teman. Ya, kasih besar saya. Kasih besar saya. Iya. Sebentar Pak ya, sebentar. Oke. Sabar dong gitu. Jangan langsung miapisit kristologi. Silakan. Apa? Dendru, si itu ada gak tuh? Gendru ada gak Pak situ Pak? Nanti nggak ada lagi. Pak. Ada. Iseng aja saya juga. Oke, silakan. Santai aja Yon. Santai aja Yon. Saya santai. Gendru, jangan aja. Ya, Gendru jangan mana. Biar saja kau pintar sedikit dulu. Iya Pak. Ya, lihat. Kau harus mengerti kata Tuhan dulu, Yon. Ya, Tuhan itu apa? Sebentar dulu, Yon. Giliran saya ngomong, Yon. Oke. Etimologi dan terminologi, Yon. Ya. Kata Tuhan itu berarti atasan, penguasa, pemilik ini ya. Oke, atasan. Yon, lihat dulu, Yon. Yon, diam dulu, Yon. Jangan kau kejang-kejang. Berarti kalau kita berbicara atasan, ya, berarti atasan, ya. Berarti Yesus artinya Tuhan atau Tuan, Kurios atau Adonai, oke? Nah sekarang kalau kalian bilang Yesus punya Tuhan, berarti Yesus punya atasan. Nah kalau nanti jelaskan apakah Yesus punya atasan. Nah sekarang Yon, tadi saya bantah kau punya ayat ya. Sebelum saya bantah kau punya ayat, kasih lihat ini. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Ini secara jasmania. Seluruh kepunahan kealahan. Berarti Yesus benar-benar manusia, benar-benar Allah. Nih. Ya. Yesus adalah firman Allah, pribadi tunggal ya. Ini pribadi anak tunggal Allah yang menjadi manusia. Jadi saya ajak kau ya, diofisitisme itu ya. Ini kita bicara hipostasis, namanya Bapak Gereja, ajaran dari Bapak Gereja, Yon, kau nggak mengerti kristologi ya. Ini namanya ya hypostatic union. Yesus mempunyai dua kodrat, ya. Yesus mempunyai dua kodrat, ya. Dia benar Allah, ya. Firman Allah, dia benar manusia. Sekarang kau mengatakan dia dalam keadaan manusia. Jangan pakai ketawa-ketawa, jangan pakai ketawa, Yon. Jangan pakai ketawa, tidak profesional. Jangan semuncul ketawa-ketawa. Sebentar dulu, Bapak. Jangan pakai ketawa-ketawa, Yon. Jangan, mohon. Oke, sebentar. Stop. Oke. Oke, sebentar Pak. Bapak kan udah lama bicara. Bantahan saya gimana Yesus sebagai manusia? Gimana sih lama-lama ngomong nggak ada apa-apa? Jangan di-mute, Yon. Kolose 2 ini, Yon. Saya jelaskan Kolose 2 ini. Nah, pertanyaan saya, Yon, saya belum tanggapi kau punya Matius. Ingat ya, Yon ya. Yon. Di dalam Matius 11, nih Yon. Yon, sebentar. Iya, silakan. Silakan, Pak. Jangan di-mute. Jangan mute-mute. Jangan mute-mute. Ini Yon punya alasan ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, oke? Tuhan. Oke, di sini kurios. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang di dalam Matius 11:25 sama nggak dengan Tuhan ini di dalam Markus ini? Markus 11:12. Sebentar Yon, jangan di-mute Yon ya. Ini Markus 12 ayat 29. Apakah tulisan yang ini Markus 12 ayat 29 menurut saya sama nggak ini?
Aku bersyukur kepada Udah, pembantu kalau lagi. Ini sama gini nggak ya, artinya? sebentar, Sama sebentar, nggak? sebentar. Silakan, kau jelaskan. Silakan. Sebentar, Pak. Bapak Silakan, mau sama nggak? Sama nggak? Silakan. sebentar, Pak, sebentar. Bapak jelasin aja bahwa di situ Yesus tidak punya Tuhan. Jelasin situ coba. Oke, saya jelaskan. Jangan tahu Yesus kenapa tidak punya Tuhan. Sejak Yesus itu dia benar-benar manusia, benar-benar Allah. Kalau kau pisahkan, bagaimana mungkin pribadi anak tunggal Allah, ya, dia merendahkan diri menjadi manusia, terus manusianya mau diselamatkan. Kalau dia benar-benar punya Tuhan, pertanyaan saya sama Ion, apakah Yesus mempunyai pribadi manusia? Silakan, kau jawab. Kok nanya melulu? Kau jawab, saya sudah jawab. Kalau memang saya mengatakan, dengar. Saya mengatakan Yesus tidak punya Tuhan karena Yesus tidak mempunyai pribadi manusia. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti di situ pribadi manusia Yesus perlu diselamatkan. Silakan kau jelaskan. Pak, bantah dulu penjelasan saya. Iya, saya udah bantah. Silakan kau jelaskan Yesus punya Tuhan, Ion. Ya mana bantahannya mana? Ya bodoh, aduh. Ya coba bantahannya coba. Saya bantah, Ion, Kolose 2 ayat 9. Dengar ya. Ya silakan. Ya, Kolose 2 ayat 9. Kau harus jawab itu. Itu yang dikatakan hypostatic union. Yesus itu mempunyai dua kodrat. Dia benar-benar Allah, dia benar-benar manusia. Ya. Pribadi Allah itu yang menambahkan kodrat menjadi manusia. Jelas Yesus tidak mempunyai pribadi manusia, Ion. Itu yang namanya diofisitisme atau hypostatic union. Nah sekarang Ion, kau jelaskan, saya sudah bantah. Yesus tidak punya Tuhan, karena kalau Yesus punya Tuhan, bagaimana caranya pribadi anak tunggal Allah itu dia mengambil pribadi manusia? Tidak ada dalam Alkitab. Yang ada Kolose 2 ayat 9, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau mengambil dalam Matius 11 ayat 25, coba pertanyaan saya kan sudah jawab. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang kurios di dalam Matius 11 ayat 25 apakah sama dengan Markus 12 ayat 29? Silakan, kau jawab. Pak, nggak ada bantahan, Bapak. Bapak ngoceh apa, saya juga kagak tahu bantahannya. Di ayat itu, Yesus menunjukkan apa? Bapak bantah. Penjelasan saya, gimana sih? Sudah dibantah, nggak ada, bukan. Maksud saya, langsung pakai soundcard, langsung. Jangan Sebentar. Coba kau ngerti namanya anhipostasis atau enhipostasis? Udah bantah saya, Matius 11. Jangan di mute, saya udah bantah dan lepas soundcard. jangan di mute. Lepas soundcard. Pura-pura bodoh di sini. Lepas soundcard. Kau bilang Lepas soundcard. hypostatic union itu apa? Hypostatic union apa? Lepas soundcard dulu, lepas soundcard. Iya teman-teman, dia sudah mulai mute. Saya dari tadi udah jelaskan, kok nggak ngerti. Lepas soundcard. Pertanyaan saya, iya. Susah. Terus mempunyai pribadi manusia. Pertanyaannya, Bapak bantah dulu. Matius. Saya sudah bantah, iya. Oh, si Saya udah bantah. Jangan di mute. Jangan di mute. Mute. Gimana mau diskusi? Bapak kan janji, udah nggak? Iya, saya udah janji. Oh, teman-teman, tunggu, saya bicara, tunggu. Teman-teman, inilah kelas Ion. Dia nggak ngerti namanya hypostatic union. Inilah kualitas para herder. Nah, kan, gue kate juga apa? Kalau bantah, pakai soundcard kan udah dibilang jangan pakai soundcard, lo bantah dulu. Yang gue bawa ayatnya Matius 11 ayat 25. Lari hypostasis union, miapisit itu belakangan bantah dulu. Matius 11 ayat 25. Sebagai apakah Yesus di situ? Kenapa Yesus bersyukur? Begitu dong. Coba bom ya. Kalau lo bisa betul menjelaskan, lalu jawabannya apa? Bantahnya. Kita harus tahu dulu ya etimologi.
Lo bantah itu baru satu ayat. Ketika lo bilang lo bisa bantah, baru lo boleh nanya, lo bawa lagi ayat yang lain sama gue. Kita harus tahu etimologi. Ini Matius 11 ayat 25 sama nggak kata Tuhan di sini? Bukan begitu jawabannya. Kan gue bilang gue bawa satu ayat itu menunjukkan di situ bahwa Yesus punya Tuhan. Lalu lo bantah dong, oh enggak, Yesus nggak punya Tuhan ya. Ya itu Miss. Lalu dia balik. Endingnya itu. Iya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain pakai songkat lah. Oh ya ya ya. Kalau endingnya itu memang kalau aku lihat sih memang dia menghindar kayaknya sih. Iya Dengan kan menggunakan istilah-istilah jadi dia nggak mau bahas ayat itu. Iya maksud saya kan saya tipenya fokus. Itu kalau lo nggak setuju di situ Yesus punya Tuhan, coba lo bantah lah gitu. Bantah coba, bisa bantah nggak? Nah ternyata nggak bisa bantah, mau gimana? Lalu ke komalnya dia, komalnya nih penontonnya nih, ininya nih. Nanti kalau udah dibantah, di situ Yesus nggak punya Tuhan kok, karena Yesus adalah Tuhan di situ kan enak. Ini dibantah kagak, nanya mulu. Lalu mulai soundcut, nah begitu mulai soundcut saya udah curiga ya di framing nih gua nih. Dia nggak ngerti ya kalau soundcut itu mengambil ruh mengganggu gitu loh, mengambil natur atau kodrat manusia hamba gitu. Ya silakan Miss, silakan ya. Harusnya ya memang dia kondusif dulu suasananya. Kalau udah dikasih tahu soundcard itu mengganggu, harusnya dia udah ngerti ya. Jadi ketika dia merasa nggak bisa berbuat apa-apa, dia pasang soundcard kan nggak dengan cara terhormat kalau kayak gitu teman-teman. Soundcardnya kuping saya udah kenceng, katanya pelan. Aku ngerti itu Bang Yon karena aku udah pernah ngerasakan. Mungkin kita semua udah pernah ngerasain kalau kita pakai headset ya. Soundcard itu mengganggu. Tapi intinya gini teman-teman, sama seperti teman-teman yang lainnya ketika saya nonton ya di tempatnya Pak RB, nonton di tempat lain, itu mereka nggak mau mencoba memaparkan secara detail. Semuanya ngambang, mereka munculkan istilah-istilah, lalu menyalahkan, kamu nggak ngerti miafisit. Ini yang menjadi problem yang mereka nggak sadari. Kalau orang nggak ngerti miafisit, ya kamu jelaskan. Oh ini loh hubungannya, kenapa Yesus nggak punya Tuhan, ada istilah miafisit ini begini, itu ayatnya dari sini. Jadi ayat yang kamu bawa tadi itu maksudnya begini, korelasinya dengan ayat ini kan kita ngerti. Ini kan mereka kayak lari dari pertanyaan jadinya teman-teman. Capek nungguin mereka menjelaskan, memaparkan secara rinci, sampai sekarang mereka nggak mau, nggak tahu nggak mau menghindar atau nggak bisa, Kayaknya sih nggak bisa deh jawab pertanyaan. Ya salam pemikir dong. Salam, selamat pagi Pak Pemikir. Salam Pion. Sebelum lo mau ke sono lagi, nih gue kasih dulu rekamannya ya. Nih dengerin dulu ya. Bentar, aduh kok macet ya. Demi uang itu dia rela membela pengajaran yang sistem. Oh sebentar. Karena memang
bentar supaya lo berpikir lagi nih. Bentar pemikir ya. Kasihan lo. Dulu nggak apa ya, karakternya jadi ketahuan ya. Kita itu kalau kita tidak mampu mengenyangkan isi perut kita, jangan coba-coba jadi penjilat. Demi uang itu dia rela membela pengajaran yang sesat. Karena memang secara inilah teman-teman ya, kita itu kalau kita tidak mampu mengenyangkan isi perut kita, jangan coba-coba jadi penjilat, ujung-ujungnya kelihatan blow on-nya. Ion ini kan salah satu orang yang memang maaf kata bukan memandang rendah, tapi ya kalau kita mau bilang Mama ini kalau kita mau bilang Ion ini secara ekonominya tuh dia hidupnya tuh pas-pasan, maaf kata tidak punya penghasilan tiap bulan, jadi mau tidak mau dia harus cari muka sama orang yang berduit. Biar